Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Rida Sulfiani, pada mata pelajaran kimia. Apa kabar Anda sekalian dimanapun berada? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang redoks, reaksi reduksi dan oksidasi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak terbatas. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang penyetaraan reaksi, reduksi, dan oksidasi. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa penyetaraan persamaan reaksi, reduksi, dan oksidasi itu terdiri atau dapat diselesaikan dengan dua metode. Iya. Ada metode setengah reaksi atau ion elektron, dan metode yang kedua adalah metode bilangan oksidasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah diharapkan Ananda sekalian dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Kita lihat dulu langkah-langkah dalam menyelesaikan penyetaraan persamaan reaksi redoks metode bilangan oksidasi. Nah, yang pertama itu adalah menentukan bilangan oksidasi setiap atom pada semua zat. Langkah yang kedua adalah menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di langkah yang ketiga adalah menentukan jumlah penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi. Langkah yang keempat adalah menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi antara atom yang mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Langkah yang selanjutnya menyetarakan jumlah atom-atom selain atom hidrogen dan atom oksigen. Di langkah yang keenam
menyetarakan muatan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambahkan ion H+ apabila berada dalam suasana asam dan ion OH- untuk suasana basa. Di langkah yang ketujuh, menyetarakan atom hidrogen. Caranya dengan menambahkan molekul H2O. Di langkah yang kedelapan, memeriksa jumlah atom oksigen dan hasil penyetaraan. Untuk langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, mungkin anak-anakku sekalian mendapatkan sumber misalnya dari buku itu tidak 8 jumlahnya, tapi pada dasarnya memuat ke-8 langkah tersebut. Iya. Nah, sebagai pengetahuan prasyarat untuk memudahkan Ananda sekalian menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks metode bilangan oksidasi, kalian harus memahami dan dapat menentukan bilangan oksidasi dari atom-atom dalam suatu senyawa atau bilangan oksidasi dalam bentuk ion ya, senyawa ionnya dan senyawa netralnya harus sudah diketahui dan sudah dipahami bagaimana cara menentukan bilangan oksidasinya. Nah, ini saya kira tidak menjadi masalah lagi karena materi tentang penentuan bilangan oksidasi sebelumnya sudah dipelajari di kelas 10. Supaya lebih dipahami, kita bahas bersama soal berikut ini. Untuk soal yang pertama, ion pentoksida I2O5 merupakan suatu reaksi yang sangat penting untuk mengubah karbon monoksida atau CO menjadi karbon dioksida. CO2 sesuai reaksi I2O5 tambah 5CO menghasilkan I2 tambah 5CO2. Pernyataan yang berhubungan dengan reaksi tersebut sebagai berikut. Nah, untuk soal ini, Ibu masih mengaitkan penyetaraan redoks, metode ion elektron, dan metode bilangan oksidasi. Kita lihat pernyataannya. 1. Bilangan oksidasi atom C dalam CO adalah +2. Pernyataan yang kedua, 1 mol I2O5 membutuhkan 10 mol elektron untuk membentuk 1 mol I2. Pernyataan ketiga, 70 gram CO dengan MR 28 gram per mol bereaksi dengan 334 gram I2O5 dengan MR-nya 334 gram per mol. Yang keempat, pernyataannya, ikatan antara I dengan I dalam senyawa I2 adalah ikatan kovalen rangkap. Baik, kita analisis keempat pernyataan ini, kemudian menentukan yang mana yang tepat dari keempat pernyataan tersebut. Ya, pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Jadi ini soalnya modelnya multiple choice. A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, dan E 3 dan 4. Iya, kita analisis dulu mulai dari persamaan reaksinya. Kita tentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi dari setiap atom-atom yang terlibat dalam reaksi ini. Dimulai dari oksigen yang memiliki
pada umumnya biloks oksigen itu adalah -2. Makanya lebih mudah kalau biloks dari oksigen dulu yang ditentukan sebelum menentukan biloks dari atom-atom yang lain. Pada I2O5 biloks oksigen adalah -2. Jadi kalau begitu biloks I itu bisa ditentukan. 5 dikali -2 sama dengan -10. Supaya sama dengan 0, maka -10 lawannya adalah +10. Dibagi 2 karena ada 2 atom I. Maka biloksnya adalah +5. Nah, untuk I2, molekul I2, ya, gas I2 yang ada di ruas kanan itu biloksnya sama dengan 0. Iya. Ya, karena dia adalah molekul diatomik. Nah, sama halnya dengan unsur bebas, biloksnya adalah sama dengan 0. Selanjutnya, biloks oksigen adalah -2 pada gas karbon monoksida. Biloks C bisa ditentukan, berarti -2, maka biloks C adalah positif 2. Iya. Di CO2 juga demikian, -2, maka biloks C adalah +4. Ya, sudah ditentukan semua biloksnya. Sekarang kita lihat yang manakah yang mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. I mengalami reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi dari +5 ke 0. Sedangkan C mengalami oksidasi karena terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari +2 ke +4. Iya. Kita lihat, jadi untuk pernyataan nomor 1 itu sudah tepat bahwa bilangan oksidasi C dalam CO adalah +2. Sekarang kita tuliskan setengah reaksi reduksinya. I2O5 itu mengalami reduksi menjadi gas I2. Sekarang kita lihat I2O5 di sini terdapat 5 atom oksigen. Sedangkan di ruas kanan itu hanya I2. Berarti untuk ruas kanan ditambahkanlah molekul H2O sebanyak 5, yaitu sebanyak jumlah kekurangannya dari oksigen ini, yaitu 5. Maka ditambahkanlah di sini 5 H2O. Ketika ruas kanan ditambahkan molekul H2O sebanyak 5, otomatis ruas kanan itu memiliki atom H yang lebih besar dibandingkan ruas kiri. Maka di sini 5 dikali 2 sama dengan 10 H+, ya. Ion H+-nya lebih banyak. Maka yang di kiri harus ditambahkan juga 10 ion H+. Ketika ditambah ion H+, selanjutnya dicek jumlah muatannya. Pada I2O5 di sini jumlah muatannya sama dengan 0. Sedangkan di sini 10H+, ada plus di sini berarti +10. Selanjutnya 0, ya, I2 dengan H2O senyawa netral juga, biloksnya muatannya adalah 0, maka yang lebih positiflah yang ditambahkan elektron, ya. Muatan yang lebih positif ditambahkan elektron, yaitu pada soal ini ditambahkan di sebelah kiri. Jadi ditambahlah 10 elektron. Selanjutnya kita tuliskan, silahkan dituliskan perbandingan jumlah mol.
berdasarkan hasil yang sudah diperoleh. Perbandingan jumlah mol antara I2O5 yaitu 1 mol I2O5 itu ekivalen dengan 10 mol elektron dan ekivalen 1 mol I2. Jadi, perbandingan ini akan digunakan untuk menentukan perbandingan jumlah mol nanti di tahapan yang ketiga. Di soal, ingat tadi ada massa yang dicantumkan di soal. Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah menuliskan kembali perbandingannya, kemudian disesuaikan dengan perbandingan yang akan diperoleh pada saat selesai menghitung atau setelah menghitung jumlah molnya. Kita lihat apakah mol CO perbandingannya nanti sama. Mol CO berdasarkan soal dapat dihitung dengan membagi massa gas karbon monoksida yaitu 70 gram dibagi dengan MR-nya, 70 dibagi 28 gram per mol sama dengan 2,5 mol. Langkah selanjutnya, hitung mol I2O5 yaitu ada 334 gram dibagi 334 gram per mol. Hasilnya sama dengan 1 mol. Berikutnya kita tulis, silahkan dilihat perbandingan jumlah mol yang diperoleh. 2,5 mol dengan 1,5 mol dan disesuaikan apakah di sini sama. Ya. Ternyata berbeda. Iya. 1 mol I2O5 itu ekivalen dengan 2,5 mol CO. Ternyata perbandingan jumlah mol hasil perhitungan yang kita lakukan itu berbeda dengan yang di sini, ya. Berdasarkan tadi reaksi reduksinya. Berarti kalau begitu di soal pernyataan 3 ini kurang tepat. Kita lihat pernyataan yang keempat. Apakah ikatan antara I dengan I, atom I dengan I dalam senyawa I2 itu membentuk ikatan kovalen rangkap? Nah, ini adalah struktur Lewis ketika atom I dengan I berikatan. Yang terbentuk apakah ikatan rangkap 2? Perhatikan yang di tengah. Di situ hanya ada sepasang elektron yang digunakan berikatan. Kalau sepasang berarti ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen tunggal. Berarti untuk pernyataan yang keempat juga kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 dan 2 yang ada di pilihan bagian A. Jadi kunci jawabannya adalah A untuk soal yang ini. Baik, kita pindah ke soal yang kedua. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi atau ion elektron dan metode bilangan oksidasi. Jadi ada satu soal yang akan disetarakan dengan menggunakan 2 metode. Selanjutnya nanti silahkan kalian bandingkan. Apakah sama hasilnya ketika disetarakan dengan menggunakan metode ion elektron dan metode bilangan oksidasi. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Nah, langkah pertama adalah menuliskan setengah reaksi reduksinya dan setengah reaksi oksidasi. Yang mengalami reduksi adalah MnO4- menjadi Mn2+. Silahkan kalian perhatikan, ingat kembali cara penyelesaian penyetaraan redoks dengan menggunakan
metode ion elektron pada suasana asam. Perhatikan jumlah oksigen. Di ruas kiri itu terdapat 4 atom oksigen, sedangkan di ruas kanan tidak memiliki atom oksigen. Jadi ruas kanan kekurangan 4 atom O. Berarti yang dilakukan adalah menambahkan molekul H2O pada ruas kanan. Jumlahnya sama dengan berapa? Sebanyak jumlah kekurangannya. Berarti jumlah molekul H2O yang ditambahkan adalah 4 molekul H2O. Setelah penambahan 4 molekul H2O, di ruas kiri justru kekurangan atom hidrogen. Atom H-nya tidak sama, tidak setara. Supaya sama silahkan diperhatikan di ruas kanan ada 8. 4 kali 2 atom hidrogen. Maka di ruas kiri juga harus ditambahkan 8. 8 apa? Yaitu penambahan ion H+ sebanyak 8 H+. Sampai di sini, langkah yang selanjutnya adalah menentukan jumlah muatan. Silahkan dihitung jumlah muatannya. Min, berarti muatannya di sini min 1. Nah, ditambah di sini ada, berarti yang di sini plus 8. Dijumlahkan, maka di sini ada muatan sebanyak 7, plus 7. Untuk di ruas kanan, silahkan perhatikan muatannya, berarti plus 2. Nah, ini adalah senyawa netral, maka di sini sama dengan 0. Plus 2. Antara 7 dengan 8 itu selisihnya sama dengan 5. Berarti jumlah elektron yang ditambahkan adalah sebanyak 5 elektron. Ditambahkan pada ruas yang berlebih atau lebih positif muatannya. Berarti penambahannya dilakukan pada ruas kiri. Kita lihat yang terjadi atau reaksi setengah oksidasi. Yang terjadi adalah SO3 2- menjadi SO4 2-. Perhatikan kembali jumlah atom oksigen di ruas kiri dan ruas kanan. Jumlah atom oksigen di ruas kiri adalah 3, sedangkan di kanan 4. Berarti ada kekurangan 1 oksigen di ruas kiri. Maka yang ditambahkan H2O justru di ruas kiri. Tambahkanlah H2O sebanyak 1 molekul H2O. Ini ya. Setelah penambahan 1 molekul H2O, perhatikan jumlah atom H, justru sekarang lebih banyak atom H-nya yang di ruas kiri. Maka di ruas kanan ditambahkan ion H+. Yang ditambahkan adalah 2 ion H+. Berikutnya kita tentukan muatannya. 2- berarti di sini min 2, sedangkan di sini 0. Min 2. Selanjutnya di sini min 2 juga. Ini 2 plus berarti plus 2. Ini kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 0, maka selisihnya adalah 2 elektron. Di mana ditambahkan? Tidak mungkin kita menambahkan elektron di ruas kiri. Yang kita tambahkan adalah di ruas kanan sebanyak 2 elektron. Langkah yang selanjutnya adalah menyetarakan jumlah elektron. Caranya dengan dikali. Kalau yang di atas itu ada 5 elektron, maka yang di bawah ada 2 elektron. Supaya sama jumlahnya, maka yang di atas ini kita kali 2.
Selanjutnya kita kali 5 yang di bawah. Ya. Oke, supaya nanti jumlah elektronnya sama, nanti tinggal di cross karena bisa dibagi. Ya. Hasilnya adalah ini. Tadi setelah dikali 5 dan dikali 2, ya, di atas 10 elektron kita ini di cross, berarti bisa habis, ya, ruas kiri dengan ruas kanan. Selanjutnya ada 5H2O di ruas kiri. Nah, ini di kanan ada 8, tersisa 3 di sini. Selanjutnya H plusnya kita cek, 16H plus di ruas kiri. Di ruas kanan ada 10H plus, yang ini habis, kemudian masih tersisa 6. Langkah berikutnya silahkan ditulis, ya, yang ini. Termasuk ini nanti 6H plus, 5SO4 2-, 2Mn 2 plus, dan 3H2O. Hasil akhirnya adalah ini. Ya. Inilah hasil akhirnya. Apabila tadi kalian memperhatikan penyetaraan redoks yang menggunakan metode yang pertama, yaitu metode ion elektron, kemudian membandingkan hasil yang diperoleh pada penyetaraan redoks metode bilangan oksidasi, di sini diperoleh hasil yang sama. Penggunaan metode bilangan oksidasi ataupun metode ion elektron akan mendapatkan hasil yang sama ketika disetarakan. Kita beralih ke soal berikutnya. Nah, ini ya, metode bilangan oksidasi. Ini mohon maaf, kita cek kembali. Iya, ini reaksi redoksnya. Nah, ya, kita coba gunakan metode bilangan oksidasi. Silahkan ditulis kembali reaksinya. Namanya metode bilangan oksidasi berarti Anda sekalian harus menentukan dulu bilangan oksidasinya. Silahkan diperhatikan, ingat, dari beberapa contoh soal penentuan bilangan oksidasi akan lebih mudah kalau yang ditentukan itu adalah biloks oksigen terlebih dahulu. MnO4-. Biloksnya sama dengan -2. Bagaimana cara menentukan biloks pada senyawa ion? Perhatikan di sini ada tanda minus. 4, indeksnya adalah 4, berarti 4 dikali -2. Ini untuk biloks oksigen. Sama dengan -8 dikurangi dengan -1. -1 diambil dari sini. Ada tanda minus berarti -1. Berarti ini sama dengan -7. Supaya sama dengan 0 jumlah muatannya, maka lawan dari -7 saya biasanya membahasakan lawannya supaya kalian lebih mudah. Oh, lawannya -7 itu adalah +7, maka di sini biloksnya sama dengan +7. Coba kita uji lagi di sini. 3 kali -2 ya sama dengan -6. Dikurangi dengan muatannya berarti -4. Lawan dari -4 adalah positif 4. Maka biloks dari S, atom S adalah +4. Begitu seterusnya untuk SO4 2-. Ya. Coba kita perhatikan. Ya, +7. Mn2 plus, jelas itu biloksnya adalah +2. Kembali lagi ke oksigen, biloksnya -2.
S biloxnya 4 plus 4. Oksigen lagi min 2. Nah, ini biloxnya plus 6. Nah, setelah mengetahui biloxnya, berarti sudah bisa ditentukan yang mana mengalami reduksi dan oksidasi. Plus 7 ke plus 2, bilox turun atau berkurang, berarti mengalami reduksi ya. Kemudian yang plus 4 ke plus 6, terjadi kenaikan. Ini. Plus 7 ke plus 2, ya, pengurangannya atau turun 5. Kemudian ya nanti nih ya dikali 2, kemudian kita lihat yang terjadi di bilox S. Plus 4 ke plus 6, 4 ke 6 naik 2. Nah ini sama halnya yang kita lakukan di metode ion elektron. Ada yang dikali 2 dan ada dikali 5. Ya. Supaya muatannya sama, silahkan kalian kali 2 dan kali 5. Ingat koefisiennya nanti akan menjadi seperti ini. Setelah dikali 2 dan dikali 5, ya inilah hasilnya. Selanjutnya kita perhatikan, silahkan kalian perhatikan jumlah oksigennya di ruas kiri dan di ruas kanan. Langkah yang selanjutnya dilakukan adalah menyetarakan. Disetarakan caranya dengan menambahkan ion H+ dan H2O. Yang ditambahkan adalah ion H+ karena ini berlangsung dalam suasana asam. Hasilnya ini. Perhatikan jumlah oksigen. Oksigen di ruas kiri itu jumlahnya 3, di ruas kanan jumlahnya 4, selisihnya 1, lebih banyak yang di ruas kanan. Berarti yang ditambahkan H2O adalah di ruas kiri. Selanjutnya di ruas kiri itu ditambahkan 6H+. Oke. Nah, 6H+. Setelah itu silahkan kalian bandingkan hasilnya. Ya, yang tadi menggunakan penyetaran reaksi redoks dengan metode ion elektron. Kemudian yang kedua metode bilangan oksidasi, ternyata hasilnya sama. Ya, inilah hasil penyetarannya. Apabila dibandingkan dengan cara yang pertama tadi, ternyata hasil akhirnya sama. Baik, kita pindah ke soal yang terakhir ya. Soal yang ketiga, perhatikan reaksi berikut. Zn tambah 2MnO2 tambah 2NH4+ menghasilkan Zn2+ ditambah Mn2O3 tambah 2NH3 tambah H2O. Pernyataan yang tepat mengenai persamaan reaksi tersebut adalah A. Zn mengalami reduksi, B. MnO2 mengalami oksidasi, C. NH4+ merupakan oksidator, D. Zn2+ merupakan hasil oksidasi, dan E. H2O merupakan hasil reduksi. Nah, caranya silahkan kalian tentukan bilangan oksidasinya. Ya. Silahkan diperhatikan. Nah, ini ingat kalau unsur bebas itu bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ya. Langsung melirik ke kanan di Zn, ada muatannya 2+, berarti biloxnya itu adalah +2. Nah, ini bisa dilihat perubahannya, apakah biloxnya naik atau turun. Kalau dia naik berarti Zn itu mengalami reaksi
oksidasi. Apabila terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau kita lihat dari kelima pernyataan ini, ternyata yang tepat itu apakah zat N mengalami reduksi? Iya, kurang tepat, seharusnya dia oksidasi. Coba kita bahas untuk menentukan dari kelima pernyataan ini yang manakah yang paling tepat. Silakan tuliskan kembali reaksinya. Selanjutnya tentukan bilangan oksidasinya. Ya, 0, kemudian di kanan plus 2 untuk zat N. Oksigen min 2 berarti Mn bisa ditentukan, berarti 2 kali min 2 min 4, lawannya adalah positif 4 supaya sama dengan 0. Selanjutnya di kanan untuk oksigen sama, biloxnya sama dengan min 2, 3 dikali min 2 sama dengan min 6, supaya sama dengan 0 min 6, lawannya adalah plus 6. Plus 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Jadi bilox Mn pada Mn2O3 adalah plus 3. Iya. Untuk bilox hidrogen adalah plus 1. Ini sama, jadi 4 dikali plus 1 ya, dikurang sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan plus 3. Lawan dari plus 3 adalah min 3. Jadi bilox untuk N dalam ion NH4+ adalah min 3. Kita beralih ke ruas kanan. H+ biloxnya plus 1, N, iya, ini ya. Berarti karena ini adalah senyawa netral, 3 dikali plus 1 sama dengan plus 3. Lawan dari plus 3 adalah min 3. H2O, bilox oksigen, min 2 berarti bilox H+ ya. H pada H2O adalah plus 1. 2 kali plus 1 sama dengan plus 2. Lawannya adalah min 2. Nah, berikut kita lihat perubahan bilangan oksidasinya. Dari zat N ke zat N2+, 0 ke plus 2. Nah, ini 0 ke plus 2 berarti naik, maka mengalami oksidasi. Selanjutnya dari plus 4 ke plus 3 itu penurunan bilangan oksidasi. Mengalami reaksi reduksi. Ya. Pada reaksi tersebut, zat N mengalami reaksi oksidasi. Apabila suatu zat mengalami reaksi oksidasi, maka dia disebut reduktor, sebagai reduktor. Kemudian MnO2 mengalami reaksi reduksi, maka bertindak sebagai oksidator. Ya, nah kita kembali ke pernyataan yang tadi. Yang manakah jawaban yang tepat? Iya, ternyata kunci jawabannya atau jawaban yang tepat adalah D. Iya, kita kembali dulu melihat soalnya. Ya. Oke. Tadi H2O bukan merupakan hasil reduksi. Ya. Kemudian zat N mengalami reduksi, ya salah. Oke, ini salah. Ya. MnO2 mengalami oksidasi, justru mengalami reduksi.
NH4+ merupakan oksidator. NH4+ bukan merupakan oksidator karena atom-atom yang terdapat pada ion NH4+ itu tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Iya, bilos untuk N adalah -3, H adalah +1. Jadi ini juga salah. Yang ini C. Nah, yang ini ya. Yang tepat adalah ZN2+ ini merupakan hasil oksidasi. Jadi dari 0 ke +2 terjadi oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi, maka ZN2+ ini adalah hasil oksidasi. Baik, untuk pelajaran kita pada hari ini, saya kira cukup. Nah, dari beberapa soal dan pertemuan sebelumnya juga membahas tentang bagaimana menyetarakan reaksi, reduksi, dan oksidasi dengan metode ion elektron. Selanjutnya tadi kita mempelajari bagaimana penyetaraan redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, mudah-mudahan dengan menggunakan dua metode ini, Ananda sekalian bisa lebih mengerti, bisa lebih memahami bagaimana cara penyetaraan reaksi redoks. Silahkan kalian pelajari kembali, latihan kembali dengan soal-soal mungkin yang lebih menantang lagi untuk diselesaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, pada penyetaraan reaksi redoks, baik itu untuk metode ion elektron maupun metode bilangan oksidasi, harus dianalisis dengan teliti apakah muatan yang di ruas kiri dengan ruas kanan itu sudah sama. Karena apabila ada muatan atau jumlah ion yang berbeda, itu akan mempengaruhi proses penyetaraan yang selanjutnya. Dan hasilnya biasanya kurang tepat. Nah, untuk hari ini saya kira cukup. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang berbeda. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan selamat belajar, selalu termotivasi dan semangat mengikuti pembelajaran kimia. Mohon maaf apabila selama pembelajaran tadi terdapat kesalahan. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.